Oke, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang bocoran lengkap Mushoku Tensei episode yang ke-12 core yang kedua, teman-teman. Sebelum melangkah kepada videonya, langkah baiknya teman-teman yang belum berlangganan dengan channel ini mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share agar video ini bermanfaat informasinya untuk kita semua nantinya. Oke, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Admin mendapatkan beberapa informasi seputar Mushoku Tensei episode yang ke-12 nanti atau core yang kedua atau season yang kedua yang akan dirilis pada bulan Juli. Tanggalnya belum ada teman-teman ya, teman-teman bisa tunggu pada bulan Juli yang akan mendatang. Oke, di episode yang ke-12 nanti atau Mushoku Tensei season yang kedua atau core yang kedua. Nah, setelah 3 orang ini berhasil mendapatkan surat untuk pindah ke kota selanjutnya, yaitu Rudy, kemudian Eris, dan juga Roger. Mereka pun berangkat ke kota selanjutnya. Kami bisa menemui tumpangan kadal milik pedagang keliling di sekitar sini. Lalu, kami pun pergi menuju ke bagian depan dasar benua iblis. Melalui pengalaman gagal yang telah kami lalui, kami memutuskan untuk melakukan sebuah rapat perencanaan tim sebelum menuju kepada benua iblis. Kami menambahkan perpaduan kami dengan cara menyetujui laporan, komunikasi, dan juga konsultasi. Eris berusaha mengembangkan logat iblisnya juga. Eris selalu merasa stres karena tidak bisa paham dengan percakapan dengan logat iblis. Tapi karena yang mengajarnya itu aku dan juga Roger, dia jadi bisa lancar dengan waktu yang sangat singkat. Lalu kami pun pergi ke arah utara. Dan setelah beberapa bulan kemudian, kami pun sampai ke benua iblis. Ke kota pelabuhan benua iblis, pelabuhan Wen. Eris merasa sangat senang karena sudah berhasil sampai ke benua iblis tersebut. Aku sempat dengar dari para pelayan kalau laut itu beda dengan sungai dan rasanya lebih asin, lebih luas, dan juga lebih dalam, kata Eris. Kemudian tiba-tiba ketiga orang ini disambut oleh penjaga dari benua iblis. Pas sekali, kata Roger. Sekarang kita bisa lihat, dia bisa lancar berbicara dengan orang lain selain kita atau bagaimana. Tiba-tiba orang yang menyambut ketiga orang tersebut mengambil tangan Eris kemudian menciumnya. Kemudian Eris mengamuk dengan apa yang dilakukan oleh orang baru tersebut. Kau pikir apa yang kau lakukan? Oh, sudah, kata Rudy. Sudah lama aku tidak melihat jotosan maut Boreas itu. Kemudian pindah. Di sini ada beberapa orang dari benua iblis. Waktunya kita memancing pria lagi hari ini, katanya. Nama perempuan yang suka menggoda laki-laki itu merupakan Elina Liz dari benua iblis. Kemudian pindah scene. Di sini Roxy atau gurunya si Rudy juga ada di pelabuhan Wen di hari yang ketiga. Apa kamu sudah lupa, Elina Liz? Alasan kita pergi berpetualang, kata Roxy. Tentu saja tidak. Kita akan berpetualang hanya untuk tujuan itu, bukan? Menemukan murid kesayanganmu, Rudy, yang menghilang setelah bencana teleportasi atau cahaya mana yang meledak itu, bukan? Nah, pindah scene ke si Rudy. Nah, di sini si Rudy akan mencari penginapan terlebih dahulu, terus mengumpulkan informasi di guild. Kemudian di sisi lain, si Eris ingin mencoba untuk berenang di dasar laut. Kemudian Rudy dengan muka mesumnya mengatakan, "Hehe, kau mau berenang?" Kemudian Roger mengatakan, "Sebaiknya jangan, ada banyak monster yang kuat hidup di bawah air loh." Kemudian pindah kembali. Nah, ternyata di sini Roxy dan juga Elina Liz ada di dekat Rudy, teman-teman, atau di belakangnya. Di sini Roxy mengatakan kepada Elina Liz, tepat di belakang si Rudy dan juga kawannya. "Ngomong-ngomong, apa-apaan kau ini, Elina Liz? Bukan cuma Rudy yang kita cari, tapi kita harus mencari seluruh keluarga dari Gerairet." Kemudian Elina Liz mengatakan, "Jangan bohong, kamu cuma ingin cepat-cepat ketemu dengan murid kesayanganmu itu kan?" Sambil menunjukkan muka malunya. "Bukan begitu," kata Roxy. Nah, di sini tepat di belakang si Rudy. Kemudian Rudy menyadari sesuatu. Kemudian dia kaget dalam hatinya. Kemudian dia berbalik ke belakang. Kemudian Eris mengatakan, "Ada apa, Rudy?" "Sepertinya aku mendengar suaranya guruku atau masterku." Tidak mungkin, kata Rudy. "Guruku kan harusnya berada di Seiron, tempat yang sangat jauh. Dia tidak akan mungkin berada di benua iblis sekarang." Nah, selanjutnya di sini Rudy dan juga Roger bersama Eris akan menaiki kapal, teman-teman. Nah, tarif yang diberikan oleh penjaga kapal itu sekitaran 400 kali lipat dari manusia biasanya untuk orang yang memiliki kelam super. Kemudian penjaganya mengatakan, "Aku tidak tahu, semuanya sudah diperketat untuk mencegah teroris dan juga orang jahat yang ada di sekitar kami."
Kalau kalian kebetulan membawa seseorang yang dari klan super, itu akan menjadi permasalahan luar negeri yang sungguh besar. Tapi mana mungkin kami sanggup membayar semahal itu, kata Rudy. Kemudian Aerys mengatakan, sosok dari keluarga Gryrat haruslah memiliki martabat yang lebih dari itu. Rudy menilainya bahwa si Aerys sudah tumbuh dengan baik dan juga sudah mulai dewasa. Kemudian pindah ke scene selanjutnya. Di sini orang-orang di sekitaran benua iblis menggosip, teman-teman ya. Dia membicarakan tentang klan super dan juga The Two End. Kemudian dia melanjutkan gosipnya. Banyak yang bilang kalau mereka itu merupakan orang biadab, tapi ada juga beberapa yang bilang mereka tidak jahat. Cuma dengan 3 orang saja mereka bisa naik ke tingkat A, bukan? Wah, sungguh luar biasa, kata mereka. Nah, sepertinya rencana dari Rudy untuk mengangkat naik martabat dari klan super itu akan segera tiba. Dan dimana orang-orang akan mengakui bahwa klan super itu tidaklah seberbahaya itu, kata si Rudy. Nah, selanjutnya. Di sini karena pembayaran untuk klan super itu untuk menaiki kapal sekitaran 400 kali lipat bayarannya. Si Rudy dan juga Aerys sempat berpikir. Rudy memikirkan bahwa tidak mungkin kita akan meninggalkan Roger begitu saja. Kemudian Rudy memberikan 3 pilihan. Pertama, kita bisa mengambil banyak pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membayar biaya berlayar ke Miris. Paling lama kita akan memakan waktu selama 1 tahun untuk pekerjaan ini. Kedua, kata Rudy, kita bisa masuk ke dalam labirin untuk mengumpulkan kristal sihir, benda sihir dan juga harta lainnya. Tentu ini akan sulit, tapi kita bisa mendapatkan banyak uang sekaligus. Tidak bisa, kata Roger. Labirin itu sangat berbahaya, kata Roger. Ada beberapa perangkap yang bahkan tidak bisa terlihat oleh mataku yang di tengah ini. Meski aku menyarankan itu, aku sendiri tidak akan masuk ke sana. Itu sangat berbahaya. Padahal aku ingin melihatnya, kata si Aerys. Ketiga, kata Rudy, kita cari seseorang penyelundup di kota ini. Penyelundup, katamu? Ada tarif yang harus dibayarkan saat barang dibawa ke perbatasan ini. Kemudian pindah kembali ke Roxy. Oh, Roxy, kau mau keluar? Ya, kata Roxy, belakangan aku tidak bisa tenang di sini. Ada segerombol geng yang menyebut diri mereka The Two End di kota ini juga kan? Jadi aku akan pergi untuk melihatnya secara langsung. Apa ada sesuatu dari mereka itu yang mengganggumu? Kata Elina Liz. Ya, katanya ini sangat berbeda dengan The Two End yang aku tahu. Aku pergi dulu, kata si Roxy. Segerombol orang yang menyebut diri The Two End pasti ada di luar sini, kata Roxy. Tapi entah kenapa aku sangat mencurigai mereka. Kalau mereka itu memang bisa diajak bicara, aku akan coba ajak mereka bicara. Dan mungkin aku akan minta bantuan mereka sekaligus. Kemudian di sisi lain, si Rudy juga berjalan di sekitaran kota, teman-teman. Aku sudah bilang, kata dalam hati si Rudy, bahwa aku akan mencarikan pekerjaan kepada Aerys dan Roger pada hari ini. Nah, 2 orang antara Roxy dan juga si Rudy ini berjalan di sekitaran lorong dari perkotaan itu, teman-teman. Si Roxy di sini sisi lainnya dia melihat Roger. Tapi si Rudy di sisi lain kota melihat ada anak kecil yang sedang ditarik paksa oleh seorang pemuda. Pemuda itu mengatakan, kalau kau mau ikut denganku, aku akan memberimu makan sampai kenyang. Nah, di sini ternyata perempuan kecil itu merupakan Kisirika Kisirisu, teman-teman. Tiba-tiba Rudy menolong perempuan kecil itu, kemudian melemparkan sihir ke pemuda yang menariknya secara paksa. Kemudian Rudy mengatakan, apa kau baik-baik saja, sambil mengulurkan tangannya. Oh, kata perempuan kecil itu. Kemudian dia tiba-tiba mengamuk, teman-teman. Apa yang sudah kau lakukan? Orang ini seharusnya memberikanku makanan, kata Kisirika Kisirisu. Kemudian dia pun menangis dengan manja. 300 tahun setelah dibangkitkan, tidak disangka aku jatuh karena perut yang kosong. Si Rudy sepertinya kasihan, teman-teman. Dia pun memberikan makanan atau tusuk sate itu kepada perempuan kecil ini. Tidak disangka-sangka dan tidak diduga, sekitaran 0, sekian detik dia pun menghabiskan tusuk sate itu dalam sekejap. Kemudian dia mengatakan, enak sekali. Makanan pertamaku setelah setahun, terasa amat enak sekali, kata Kisirika. Setahun itu agak berlebihan, bukan, kata si Rudy. Kemudian Rudy mengatakan bahwa perempuan ini betul-betul matanya berbeda dan sungguh luar biasa kerennya, kata si Rudy. Tiba-tiba perempuan kecil itu membuka matanya, teman-teman. Kemudian Rudy melihatnya, matanya berubah sambil kaget. Apa-apaan itu, kata si Rudy.
Kemudian Kisirika mengatakan kepada Rudy, "Wah, kenapa kau semenjijikkan seperti ini?" Dia melihat sisi lain atau sisi di dalam hati si Rudy dan juga sifatnya. Kemudian Rudy mengatakan kepada perempuan kecil itu, "Kau memiliki kekuatan sihir yang lebih hebat dari Laples, kau tahu itu?" Kemudian di dalam hati Rudy mengatakan, "Ada banyak tipe iblis, tapi yang satu ini benar-benar aneh," kata Rudy. Kemudian perempuan kecil itu mengatakan dan bertanya, "Siapa namamu?" Rudy menjawab, "Namaku Rudius Giraeret." "Baiklah," kata perempuan kecil itu. "Rudius, dengarkanlah baik-baik. Aku adalah sosok yang telah bangun dari tidur abadiku. Orang-orang memanggilku dari dulu dan sampai sekarang Kaisar Agung Dunia Iblis. Satu-satunya Kisirika-Kisiriku yang berada di dunia iblis." Rudy di sini sempat berpikir, teman-teman, kalau tidak salah, iblis yang ada di depanku ini, Kisirika-Kisiriku, merupakan kaisar iblis yang menghancurkan beberapa manusia dan juga membunuh beberapa manusia beberapa kali saat perang besar antara manusia dan iblis. Awalnya si Rudy mengatakan apa benar dia merupakan raja iblis, si Kisirika-Kisirisu. Tapi kenapa dari penampilannya dia seperti orang yang kelaparan? Gadis ini mungkin sosok anak yang miskin. Dan juga aku sangat kasihan melihatnya. Kalau begitu, kata si Rudy, aku akan menuruti kemauannya saja. "Maafkan saya atas tindakan kurang ajar barusan," kata si Rudy. Nah, kemudian Kisirika mengatakan, "Oh, aku sudah menantikan reaksimu yang seperti itu." Rudy membungkuk di hadapannya, teman-teman. "Sekarang, atas imbalan karena menyelamatkanku," kata Kisirika, "akan kukabulkan satu keinginanmu saat ini." Nah, si Rudy meminta kekayaan. Kemudian Kisirika mengatakan, "Bodoh, lihat saja aku saja miskin, kenapa kau minta kekayaan?" Begitu ya. "Kalau begitu, setengah dunia ini," kata Rudy. Kisirika mengatakan, "Aku belum mengambil alih dunia ini, cari yang lain atau permintaan yang lain." Rudy mengatakan, "Terserah, kalau begitu bayar saja dengan tubuhmu itu." "Apa katamu? Untuk sekurang anak kecil kau ini nakal sekali," kata Kisirika. "Cuma bercanda," kata Rudy. "Baiklah," kata Kisirika, "sepertinya tidak ada pilihan lain pertama kalinya setelah aku bangkit. Jadi, boleh aku memberikanmu sesuatu?" Tiba-tiba Kisirika menusuk mata kanan dari si Rudy. "Aku akan memberikanmu mata sihir yang kau nanti-nantikan," kata Kisirika. Rudy dengan kagetnya, dia pun mendorong perempuan itu atau Kisirika. Kemudian Rudy mengatakan, "Benar-benar kali ini aku pasti akan buta," sambil terasa panik. Kisirika mengatakan, "Begini-begini, aku tetaplah sosok kaisar iblis. Mana mungkin aku memberimu mata sihir kalau cuma buat main-main?" "Sepertinya kau sudah mulai melihat ya," kata Kisirika. Kemudian Rudy dengan kaget dan juga masih terasa panik, teman-teman. "Apa-apaan ini? Pandanganku menjadi ganda dan juga semua menjadi dua yang aku lihat." Kemudian Kisirika mengatakan, "Dengar ya Rudy, mata yang kuberikan padamu itu merupakan salah satu mata yang kupunya. Dan itu sudah yang paling cocok buatmu. Namanya adalah mata masa depan. Itu merupakan mata yang membuatmu dapat melihat ke masa depan dalam seling waktu beberapa detik saja. Itu juga dapat mencampurkan masa kini dan juga masa depanmu dalam waktu bersamaan. Jadi ya memang agak sulit untuk dipakai, tapi kamu pasti akan terbiasa nantinya." Rudy kaget melihat masa depan, apa yang dia maksud. Kemudian Kisirika di sini berpamitan untuk pergi untuk mencari tunangannya. "Terima kasih Rudy, makanannya. Kalau nanti kau ada masalah silakan minta bantuanku saja. Semoga harimu menyenangkan," kata Kisirika. Nah, mata yang diberikan oleh Kisirika kepada Rudy ini langsung saja berfungsi, teman-teman. Tapi sebelum itu, si Rudy menggunakan mata yang diberikan oleh Kisirika. Dia pun melihatnya semua menjadi ganda dan juga membuatnya untuk sulit berjalan, teman-teman. Di sini dia juga merasakan sakit kepala yang tidak sebelumnya dia rasakan. Karena pandangannya yang buram dan juga kabur itu, Rudy dengan tidak sengaja menabrak seorang kakek tua. Kemudian Rudy mempergunakan mata yang diberikan oleh Kisirika. Dia melihat di masa depannya bahwa akan ada seorang kakek tua bertopeng mata satu akan diserang oleh beberapa orang jahat atau mafia di kota tersebut. Kemudian Rudy menolong orang tua itu dengan sihirnya karena tiba-tiba saja ada seseorang yang tidak dikenal yang akan melukai orang tua tersebut. Oke, kita pindah scene di sini. Si Roxy masih mengikuti si Roger. Roger mengatakan, "Rambut biru dari suku Migur, kelihatannya kau terus mengikutiku dari tadi.
"Apa kau perlu sesuatu?" kata Roger sambil berbalik dengan wajah yang begitu seram. Kemudian Roxy dengan gemetar, teman-teman. "Tidak ada, aku minta maaf," sambil berlari. Sepertinya aku malah menakutinya," kata Roger. "Ada apa barusan?" kata Eris. "Mungkin dia penasaran karena aku memakai kalung Migur di leherku ini." "Aku tidak bermaksud menakutinya," kata si Roger. Rudy tiba-tiba terjatuh, kemudian si Roger menimangnya. "Oh, Roger dan juga Eris, kalian ini lagi kencang ya. Mata kananmu berdarah, apa kau sudah diserang?" kata si Roger. Kemudian Rudy menceritakan semuanya. "Aku tidak diserang, tapi ada sosok perempuan yang menyebut dirinya Kaisar Iblis dan memberikanku mata sihir yang dapat melihat masa depan. Jadi, tiba-tiba si Roger memotongnya. Kaisar Iblis, dia sudah bangkit kembali. Mata sihir ini susah dikendalikan dan buat aku susah jalan," kata si Rudy. Rudy pun dibawa ke penginapan oleh si Roger. Seminggu kemudian si Rudy sudah baikan. "Kayaknya aku habis membuat heboh kalian berdua. Sudah mendingan," kata Eris. "Ya," kata si Rudy, "aku sudah mendingan dan sudah mulai terbiasa dengan mata sihir ini. Tidak disangka, kau akan bertemu dengan Kaisar Iblis. Terlebih lagi, kau mendapatkan mata itu darinya." Memberikan mata sihir merupakan salah satu kekuatan dari sang Kaisar Iblis. Dia memiliki 12 mata sihir. Dengan memberikan mata sihir ke rekan-rekannya, dia dapat mempersatukan dunia iblis kembali. Kemudian si Roger malah menyuruh kepada si Rudy untuk berlatih tanding bersama Eris. Di sini si Roger ingin melihat apakah mata yang diberikan oleh Kaisar Iblis kepada si Rudy itu berfungsi dengan baik. Nah, di sini Eris mengatakan, "Kau pikir kau akan sanggup mengalahkanku karena punya mata sihir ya? Kalau begitu," kata Rudy, "atur matanya buat melihat 1 detik ke depan," kata Rudy. Kemudian Rudy membuka mata kanannya. Kemudian pertandingan pun dimulai. Eris langsung melancarkan serangannya kepada si Rudy. Rudy melihatnya di masa depan. 1 detik kelihatan Eris akan berpura-pura seperti mau menebas, tapi itu semua tipuan. Kemudian Rudy langsung mengenai si Eris. Kemudian Rudy juga melihat bahwa si Eris menjatuhkan sticknya dengan sengaja. Rudy melihatnya dengan mata yang diberikan oleh Kaisar Iblis itu. Menjatuhkan sticknya itu merupakan sebuah tipuan juga. Kemudian Rudy melihat Eris akan mengeluarkan jotosan sakti ala Boreasnya itu 1 detik ke depan. Tapi sayang sekali si Rudy mampu melihat dengan mata kanannya itu. Kemudian Rudy langsung lancarkan serangan ke bagian kaki kanan si Eris sampai terjatuh, sliding teman-teman ya. Kemudian "Sudah cukup," kata Rudy sambil tergeletak si Eris. "Aku menang. Ini pertama kalinya aku berhasil menang melawan si Eris tanpa memakai sihir apapun. Mata sihir ini sepertinya sangat hebat," kata si Rudy. Kemudian Eris mengakui kekalahannya. "Aku yang kalah. Terima kasih Eris," kata si Rudy. Kemudian dia melakukan jotosan ke kiri lagi. Rudy mampu melihat dengan mata kanannya. Sayang sekali, Rudy menangkis dengan tangan kirinya. Si Eris pun kaget, kemudian merasa seperti dia sudah diremehkan. "Aku pulang saja," kata si Eris. Di sini si Eris mengingat perkataan dari Ghislaine, teman-teman. "Saat aku melihat mana yang akan meledak itu, kupikir Rudy punya sisi lemah juga. Aku akan melindungi Rudy apapun yang terjadi," kata si Eris sambil menangis, teman-teman. Ghislaine juga bilang begitu sebelum mana itu meledak. Ghislaine mengatakan kepada si Eris bahwa hanya kau yang bisa melindungi Rudy. Eris juga berkata kepada Rudy bahwa tidak adil rasanya kalau hanya kau yang mempunyai mata sihir itu, Rudy. Kemudian Roger mengatakan kepada Rudy sambil memegang kepalanya, "Tidak usah dimasukkan dalam hati. Kau memang perlu untuk melakukannya untuk menjadi lebih kuat," kata si Roger. Kemudian "Barusan," kata si Rudy, "siapa saja juga bisa kalau punya mata sihir seperti yang aku punya." Roger kemudian memotongnya. "Meski punya mata sihir, tidak semua orang sanggup memakainya," kata Roger. "Dulu ada seorang super yang memiliki mata sihir, namun dia tidak sanggup memakainya hingga dia mati. Untuk dapat menggunakan mata itu dalam hanya kurun waktu seminggu, itu sudah tidak wajar," kata Roger. Kemudian Rudy mengajak Roger untuk bertarung. "Gunakan saja sihirmu," kata Roger, "kalau kau mau." "Tidak," kata Rudy, "aku akan mencoba melawanmu memakai tangan kosong." Kemudian Rudy mengaktifkan matanya. Kelihatannya aku bisa melihat gerakan Roger dengan jelas. Ini mata sungguh luar biasa. Tapakan sakti, nah tinggal ditangkis. 2 serangan yang akan dilakukan oleh Roger di masa depan nanti. Penglihatan kalau dia akan melepas tangkisanku, tapi ada juga penglihatan kalau dia menghajar wajahku. Ada 2 masa depan yang bercabang.
Berarti aku tidak boleh melepas tangkisanku, kata si Rudy. Tapi di sini Rudy bisa melihat semuanya di masa depannya, teman-teman. Rudy mengatakan, aku bisa melihatnya, tapi aku tidak bisa menghindari serangannya. Sayang sekali, Rudy langsung ditonjok di bagian mukanya, teman-teman. Kemudian Rudy mengatakan, aku yang kalah. Kemudian si Ruiger mengatakan, apa kau sudah paham sekarang? Rudy mengatakan, aku tidak paham sama sekali. Aku kurang tahu masa depan, kata Ruiger. Seperti apa yang kau lihat dengan mata kananmu itu? Aku cuma bisa membaca gerakan musuhku, itu saja. Ketika kau ingin menangkis seranganku, maka aku akan membalikkan seranganku untuk memukulmu kembali atau menghajarmu. Bahkan tanpa mata sihir pun aku sanggup melakukan itu. Jadi seperti itu, kata si Rudy. Maka bergantung dengan mata yang diberikan oleh Kaisar Iblis ini tidak sepenuhnya berhasil. Aku akan mencoba untuk memperkuat pertahananku lain kali. Kemudian di sini Rudy berpamitan kepada Ruiger. Aku akan pulang karena aku ada urusan sedikit. Kalau begitu, kata Ruiger, berikan tongkat itu kepadaku biar aku yang membawanya. Kalau saja kau berencana menjual tongkat yang kau dapat dari Eris untuk membeli tiket naik kapalku, maka kau tidak perlu melakukannya, kata Ruiger. Karenanya sudah ada seseorang yang akan menangani masalah kapal ini. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan dari admin tentang seputar Mushoku Tensei Core yang kedua episode yang ke-12 nanti teman-teman. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share agar video ini bermanfaat untuk kita semua nantinya. Buat kalian yang suka dengan anime lainnya, silahkan berkunjung ke channel Anime Jutsu. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, kemudian like, share agar video ini bermanfaat informasinya untuk orang lain.